Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin Jakarta udah kembali jadi Jakarta yang biasa lagi. Macet dan penuh dengan orang. Terus abis lebaran seperti biasa di kampus ada acara halal bihalal. Di acara ini semua karyawan dan dosen kumpul, bersalaman, saling maaf memaafkan dan makan-makan. Seperti biasa saya tiba-tiba ditunjuk jadi pembawa acara. Karena nggak ada persiapan, jadi saya lakuin sebisanya. Menu makan-makan hari itu adalah tumpeng. Mungkin kalian sering lihat makanan ini di video Harinya Japanesia ya. Acaranya perayaan, jadi makanannya ya tumpeng. Terus kemarin saya ikut acara Benkyokai di kantor The Japan Foundation Jakarta. Kali ini temanya adalah tentang bagaimana mengajarkan pelafalan bahasa Jepang. Kali ini saya senang banget soalnya jumlah peserta Benkyokai yang laki-laki bertambah. Orang yang kerja jadi pengajar bahasa Jepang kebanyakan perempuan. Jadi biasanya peserta laki-laki yang ikut Benkyokai cuma 3-4 orang. Tapi kemarin peserta laki-lakinya ada sekitar 7-8 orang loh. Saya kenalan dengan beberapa peserta laki-laki. Ternyata mereka udah lumayan lama ngajar bahasa Jepang. Ada yang udah ngajar selama 5 tahunan. Semoga mereka nggak pindah kerja ya. Di video kemarin ada yang tulis komentar tentang makanan ini. Makanan ini adalah makanan khas Cirebon. Namanya tahu gejrot. Kayaknya di video sekitar 2 tahun yang lalu, saya juga pernah cerita tentang tahu gejrot. Namanya tahu gejrot soalnya tahu yang dipotong-potong ini digejroti atau disirami dengan kuah yang dibuat dari kecap manis, gula merah, dan asam jawa. Selain kuah ini, biasanya orang Cirebon pakai irisan bawang merah dan cabai juga. Saya pernah makan tahu gejrot di Jakarta, tapi saya kaget soalnya tahu gejrot di Jakarta pakai bawang putih juga. Rasanya agak beda sih, tapi ya enak lah. Oke, ya itu tadi cerita keseharian saya. Tadi saya cerita tentang Benkyokai di kantor The Japan Foundation Jakarta ya. Kantornya ada di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, tepatnya di Gedung Sumitmas. Kemarin saya ke sana naik sepeda loh. Pas saya sampai di parkiran Gedung Sumitmas, saya seneng banget karena ternyata ada tempat parkir khusus untuk sepeda. Tempat parkirnya memang nggak seperti yang ada di Jepang, tapi lumayan lah, daripada nggak ada. Pas saya mau pakai tempat parkir itu, ternyata nggak cocok dengan roda sepeda saya. Karena itu, jadi akhirnya saya kunci sepeda saya di pagar besi pembatas antara parkir mobil dan parkir sepeda. Saya agak khawatir sih, tapi pas saya mau pulang, sepedanya masih ada. Terus saya juga senang banget, ternyata di gedung itu ada fasilitas kamar mandi khusus untuk pesepeda. Begitu lihat, saya langsung ke sana, tapi ternyata pintunya kekunci. Di situ tertulis kalau kamar mandi itu bisa dipakai cuma untuk orang yang punya akses card aja. Jadi intinya, kamar mandi itu bisa dipakai cuma untuk karyawan gedung Sumitmas aja ya. Sayang banget. Sebelum ikut Benkyokai, saya perlu ganti baju dan pakai parfum. Soalnya baju saya basah karena keringat. Mohon maaf saya nggak banyak ambil video, soalnya waktu itu saya buru-buru karena datang agak mepet dengan waktu Benkyokai. Ini kedua kalinya saya ke gedung Sumitmas pakai sepeda.
peserta Bengkyokai yang lain kaget waktu tahu saya naik sepeda. Jadi dari reaksi mereka, saya jadi semakin yakin kalau sepeda di Indonesia bukan kendaraan yang dipakai untuk sehari-hari. Terus sepanjang jalan, saya juga alami banyak hal yang nggak bagus. Biasanya saya naik sepeda cuma dari rumah ke kampus dan balik lagi. Saya pikir jalan di Jakarta udah cukup bagus untuk orang yang naik sepeda. Tapi dari pengalaman ke Jakarta Pusat naik sepeda kemarin, pikiran saya berubah. Ternyata jalan di Jakarta belum ramah untuk pesepeda. Sebenarnya udah ada jalur khusus sepeda di sebagian jalan di Jakarta, tapi jalur sepeda itu kadang nggak bisa dipakai. Sebabnya macam-macam. Kadang ada mobil yang parkir di jalur itu, atau ada jalur yang dipakai sama warung kaki lima. Kadang saya pengen ngomong ke orang yang parkir mobil di jalur sepeda dan kasih tahu kalau dia itu ngeganggu. Tapi di Jakarta, kadang orang yang kayak itu justru bisa balik marah. Kemarin-kemarin ada kejadian yang viral. Ada orang parkir mobilnya sembarangan di jalan untuk beli gorengan. Terus karena itu jalan jadi macet. Orang yang naik mobil di belakang itu protes. Tapi orang yang parkir sembarangan itu justru marah. Semua kejadian itu terekam video dan viral di media sosial. Akhirnya orang yang parkir sembarangan itu minta maaf sih. Terus dia juga dapat sanksi dari tempat kerjanya. Oke, balik lagi ke cerita tentang jalur sepeda di Jakarta. Selain ada mobil atau warung kaki lima yang jadi penghalang di jalur sepeda juga sering jadi tempat untuk perbaikan kabel, saluran air, atau saluran listrik. Nah, karena itu banyak permukaan jalur sepeda yang nggak rata. Banyak bekas galian yang nggak diperbaiki dengan benar. Jadi di jalur sepeda itu ada bagian yang menggunduk seperti gunung, ada juga bagian yang cekung ke dalam seperti kolam. Terus banyak juga penutup saluran air yang nggak terpasang dengan baik. Penutup saluran air itu terbuat dari beton dan pinggirnya terbuat dari besi. Bagian besinya itu kadang mencuat keluar dan bisa buat ban sepeda atau ban motor atau bahkan ban mobil itu bocor. Nah, penutup saluran air yang nggak benar ini banyak kelihatan di daerah Jakarta Selatan. Sayang sekali selama naik sepeda saya nggak bisa ambil video kondisi jalur sepeda. Nggak bisa ambil video karena sibuk hindari jalan yang rusak dan kondisi jalan lagi macet banget. Kalau kondisi jalan-jalan utama kayak Sudirman, Tamrin, atau sekitar Bundaran HI itu kondisinya bagus ya. Jalur sepedanya juga nyaman. Tapi kalau udah keluar dari area itu, wah kacau deh. Kalau kalian yang tinggal di Jakarta, gimana pengalaman di jalan? Bagi-bagi dong cerita kalian. Tulis aja di kolom komentar ya. Pasti saya balas. Saya tunggu ya ceritanya.